Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam malam hari ini warahmatullahi kami wabarakatuh. akan menyampaikan dari kelompok 7 tentang tugas yang untuk memenuhi ujian akhir semester tentang SOP pekerjaan rangka atap dan penutup. Di dalam kelompok 7 ini terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama adalah Saudara Topan Pupuh Jiwangga, nomor induk mahasiswa 193100004. Dan yang kedua, Saudara Eksan Dwi Cahyono, nomor induk mahasiswa 193100019. Yang ketiga, Saudara Srianto, ini nomor induk mahasiswa 193100145. Kemudian yang keempat, saya sendiri, Edi Suantara, nomor induk mahasiswa 193100127. Itu perkenalan dari kami. Kami lanjutkan untuk slide yang kedua, yaitu SOP pekerjaan rangka atap dan penutup. Pengertian SOP sendiri yaitu standar operasional prosedur. Itu adalah panduan yang dipakai untuk memastikan seluruh kegiatan operasional dalam perusahaan maupun organisasi berjalan lancar. Itu salah satunya yang umum diketahui. Kemudian khusus untuk berikut perincian standar operasional prosedur dalam pekerjaan khusus rangka atap dan penutup. Itu antara lain ada beberapa hal, yaitu satu, shop drawing, kemudian yang kedua izin pelaksanaan, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat persetujuan material, yang kelima memo lapangan, yang keenam pemeriksaan pekerjaan fisik, kemudian yang ketujuh testing commissioning, dan yang kedelapan adalah persetujuan as-built drawing. Beberapa hal ini nanti biar dijelaskan walaupun tidak secara rinci kepada teman kami. Monggo dipersilakan untuk Saudara Iksan untuk bisa melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Edi. Adapun rincian pekerjaan pemasangan rangka atap dan penutup atap adalah yang pertama yaitu shop drawing. Pada langkah ini, kontraktor harus menyiapkan gambar shop drawing dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Shop drawing ini minimal harus disetujui oleh pengawas atau MK. Poin yang kedua yaitu izin pelaksanaan. Sebelum kontraktor melaksanakan sebuah pekerjaan, maka kontraktor harus mencari izin pelaksanaan kepada pengawas atau MK, karena izin pelaksanaan ini sangat berguna untuk memantau pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan oleh kontraktor dan juga memastikan pekerjaan itu sesuai progres atau tidak. Poin yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir, meliputi tahapan pekerjaan utama, uraian, atau cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Metode pekerjaan pemasangan atap dan penutup atap nanti akan disampaikan oleh rekan kita, Mas Topan. Monggo Mas Topan. Baik, terima kasih Mas Iksan. Adapun metode pelaksanaan pekerjaan rangka atap sesuai rincian SOP antara lain seperti yang pertama, langkah pertama itu pekerjaan persiapan atau persiapan kerja. Untuk langkah kedua, leveling atau marking. Langkah ketiga, pengangkatan dan pemasangan kuda-kuda. Langkah keempat, pemasangan penutup atap. Langkah kelima, inspeksi akhir. Langkah 6, keselamatan kerja di ketinggian. Untuk langkah yang terakhir, langkah 7 itu hal yang lain yang perlu diperhatikan. Berikut adalah rincian mengenai SOP pekerjaan pemasangan rangka atap dan penutup atap. Untuk slide selanjutnya mungkin dilanjut oleh Bapak Sri. Monggo waktu dan tempatnya Pak Sri. Baik, terima kasih Mas Topan atas waktunya. Baik, akan kami lanjutkan mengenai rincian SOP pekerjaan pemasangan rangka atap dan penutup atap.
Yang nomor 4 itu adalah persetujuan material. Persetujuan material mengacu pada pada perencanaan awal. Tentunya ini kita selaku penyedia akan menyampaikan material yang akan digunakan tentunya. Apabila ada perubahan ataupun tambahan material pelaksanaan di lapangan dan harus mendapat persetujuan dari stakeholder dan MK atau pengawas. Setelah adanya persetujuan, baru bisa dilakukan pemasangan atau eksekusinya. Untuk yang berikutnya yaitu yang kelima, memo lapangan. Pada pekerjaan ini, memo lapangan sangat diperlukan karena misalnya terjadi ada perubahan atau pengurangan, tentunya harus disesuaikan dengan gambar perencanaan. Setelah ada memo, biasanya ada lanjutkan pekerjaan, nah itu langsung dilanjut pekerjaan. Tapi kalau memonya tidak dilanjutkan atau mungkin ada perlu revisi, nah ini akan kembali ke awal tadi. Selanjutnya yang keenam, pemeriksaan pekerjaan fisik. Nah, pada pemeriksaan pekerjaan fisik ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Ini sangat jelas harus dicek, cek and recheck. Tentunya ini membutuhkan waktu juga, membutuhkan ketelitian, kejelian antara gambar kerja dengan lapangan. Tentunya ini membutuhkan ya ketelitian kita semuanya. Selaku penyedia harus jeli juga, apalagi selaku MK ini juga ini tugas yang sangat berat. Untuk selanjutnya poin 7, testing commissioning. Nah, di poin ini testing commissioning tentunya setelah hasil pemasangan rangka atap dan penutup atap sudah tereksekusi di lapangan atau terpasang dengan baik, tentunya harus dilakukan kelayaan atau fungsinya. Apakah rangka atap ini berfungsi dengan baik, atapnya bisa berfungsi dengan baik juga, ini juga harus ada testing. Kalau soal atap tentunya testingnya harus ada air hujan. Nah, biasanya kontraktor itu akan menggunakan semprotan air. Nah, tentunya ini memang itu lebih baik daripada tidak ada testing. Ini mengacu keberhasilan pekerjaan nantinya. Berikut nomor 8, ASPI drawing. Nah, ini sebagai suatu hierarki, garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Nah, ASPI drawing ini adalah gambar akhir. Jadi tentunya setelah pekerjaan selesai, kita gambar ulang sesuai lapangan. Ini menjadi catatan penting sebagai pedoman nanti di dalam pekerjaan di masa pemeliharaan, tentunya seperti itu. Saya kira itu dari saya. Mungkin Pak Edi bisa melanjutkan di penutup. Matur nuwun. Ya, terima kasih teman-teman semuanya telah menyampaikan beberapa hal penting khususnya untuk pekerjaan penutup rangka, pemasangan rangka atap dan penutup. Demikian dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.